Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulfa dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin akan menjelaskan mengenai perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Langsung saja ya kita simak apa sih perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka itu. Nah, di sini terdapat 7 aspek perbedaan antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kerangka dasar, yang kedua kompetensi yang dituju, yang ketiga struktur kurikulum, yang keempat pembelajaran, yang kelima perangkat kurikulum, yang keenam perangkat ajar, dan yang ketujuh penilaian. Langsung saja. Yang pertama yaitu kerangka dasar pada kurikulum 2013. Nah, di sini terdapat sistem pendidikan nasional dan juga standar nasional pendidikan. Sedangkan pada kurikulum dasar, pada kerangka dasar kurikulum Merdeka, terdapat tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, dan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi yang dituju oleh K13 atau kurikulum 13. Yang pertama yaitu kompetensi dasar KD berupa lingkup urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan KD pada K1 dan 2 hanya terdapat pada 3 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama, budi pekerti, dan pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan kompetensi yang dituju pada kurikulum Merdeka yaitu capaian pembelajaran yang dituju per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, keterampilan untuk dicapai, dan meningkatkan kompetensi. Pada sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas terdapat 2 fase yaitu fase D dan fase E. Fase D setara dengan kelas 7 sampai kelas 9 sedangkan fase E setara dengan kelas 10. Yang nomor 3 yaitu struktur kurikulum 2013. Nah, di sini terdapat 2 poin struktur kurikulum 2013. Yang pertama yaitu jam pelajaran disusun per minggu dan menggunakan pendekatan tematik. Dan yang kedua, satuan pendidikan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Sedangkan struktur kurikulum Merdeka, jadwal pelajarannya diatur per mapel atau dengan pendekatan tematik. Mata pelajaran informatika menjadi wajib di SMP. Mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Di kelas 10, peserta didik mempelajari mata pelajaran umum, belum ada mata pelajaran pilihan. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat di kelas 11 dan 12. Peserta didik memilih mata pelajaran yang tersedia, dan peserta didik menulis secara ilmiah sebagai syarat keluar. Dan yang keempat yaitu pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran dan pengorganisasiannya, khusus di SD dan di MI menggunakan pendekatan tematik. Pada umumnya, pembelajaran hanya terfokus pada tatap muka maksimum 50% di luar jam tatap muka. Tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga diserahkan kepada guru pengampau. Nah, sedangkan pembelajaran kurikulum Merdeka, guru dan sekolah itu bisa menggunakan berbagai macam pendekatan pembelajaran sesuai kondisi yang ada. Menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai capaian peserta didik. Dan perpaduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% jam pelajaran dan profil Pancasila 20-30% jam pelajaran. Yang kelima yaitu perangkat kurikulum 2013. Di sini perangkat kurikulum 13 menggunakan pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran. Selanjutnya, perangkat kurikulum Merdeka.
Nah, di sini perangkat kurikulum Merdeka itu menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan P5, panduan pelaksana pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan modul layanan bimbingan konseling. Yang keenam yaitu perangkat ajar kurikulum K13. Perangkat ajar di sini hanya ada buku teks dan buku non-teks. Sedangkan perangkat ajar kurikulum Merdeka di sini ada buku teks dan buku non-teks, contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu penilaian kurikulum K13. Nah, di sini penilaiannya menggunakan penilaian formatif dan sumatif, pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran, penilaiannya meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan penilaian kurikulum Merdeka, penilaiannya itu menggunakan penguatan asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen. Penilaian autentik dalam P5 tidak ada pemisahan nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.